Inilah upaya pengecekan kelayakan lokasi SPPG Pangauban Batu Jajar Cimahi, Jawa Barat. Brigjen Doni Sitorus menyoroti beberapa fasilitas dapur, seperti instalasi air, pendingin ruangan, dan kelayakan dapur. Pengecekan ini dilakukan pasca video viral joget Mitra MBG di Batu Jajar. Atas video viral tersebut bahkan disoroti oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi dan Investigasi Nanik S. Deang. Disoroti konten yang dibuat di dalam dapur tanpa APD dan setelah dicek dapurnya, ternyata layoutnya salah dan instalasi pengelolaan air limbahnya tidak benar. Hendrik Irawan pun meminta maaf kepada publik dan membenarkan SPPG-nya disuspend. Namun Hendrik menegaskan tidak ada niat dirinya melecehkan program pemerintah apalagi rakyat Indonesia. Sebelumnya, video pria berjoget-joget viral di media sosial dalam video milik Hendrik Irawan, Mitra MBG Batu Jajar, tertulis menerima, "Alhamdulillah dapat 6 juta rupiah per hari." Hendrik menegaskan bahwa tidak menggugah video itu di medsos pribadinya. Namun, ada akun mencuri video miliknya dan menarasikan insentif 6 juta rupiah. Mengaku dirugikan karena menggugah video tanpa izin dan memberikan fitnah, Hendrik melaporkan 2 akun ke Polres Cimahi. Tidak ada niat untuk melecehkan program Bapak Subianto. Tidak ada sedikit pun saya untuk melecehkan rakyat Indonesia. Saya termasuk mungkin mitra yang sering pansos gitu ya. Silakan Anda menyebut saya boti. Saya tidak tahu ya boti itu apa gitu ya. Tapi perlu Anda ketahui, dengan hujatan Anda, dengan cacian makian Anda, SPPG kami akhirnya ditutup sama Ibu Nani selaku dari Badan Gizi Nasional. Dan saya pun berterima kasih kepada Bapak Doni Sitorus sebagai pengawas dari BGN gitu ya. Mungkin penyediakan kamar itu tadi pagi saya ditelepon sama beliau, Bapak Hendrik, SPPG Bapak Hendrik akhirnya ditutup. Ditutup gitu ya. Mungkin saya merasa kaget gitu ya, kok permasalahan ini menjadi besar gitu ya, menjadi hura-hara. Emang sih ini kesalahan saya gitu ya. Saya tidak mematuhi protokol saya. Sementara itu, video pengemudi ojek online pengantar makanan menjadi korban penipuan konsumen. Seorang wanita di Tangerang mengambil makanan, namun menolak membayarnya. Bayar dulu. Tolong! Lah, Bang Tasik! ini belum dibayar, mau gimana? Udah Ya, dimakan. usah Dari mana ya? Bayar. Konyol dah lu! Oh konyol, orang belum dibayar. Makan kok ditransferin orang. Bayar dulu ini. Transferin orang. Anjing lu sebasar udah. Daerah aja orang belum dibayar. Sama hijau. Inilah seorang driver ojek online yang menjadi korban dugaan penipuan saat mengantar pesanan makanan di Jalan Bunga Mekar, Kunciran Jaya, Pinang, Tangerang. Dalam narasi video tersebut, pengemudi ojek online menerima orderan makanan seharga Rp110.000. Namun setibanya di lokasi, pemesan makanan langsung masuk ke rumah tanpa membayar. Makan kok ditransferin orang. Perdebatan pun terjadi saat memesan makanan tetap bersikeras enggan membayar dan mengusir pengemudi ojek online. Adu mulut keduanya mengundang perhatian warga. Lu sakit nggak mau? Puluhan penumpang panik saat kapal motor yang mereka tumpangi mendadak mati mesin di perairan Kepulauan Seribu. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Jalur puncak Jahim ekstrim di Majalengka dengan penerangan minim kembali memakan korban. 6 orang dalam satu keluarga tewas usai mobil mereka masuk ke parit sedalam 5 meter. Isak tangis pecah saat pemakaman salah satu dari 6 jasad satu keluarga yang menjadi korban kecelakaan di Majalengka dimakamkan di kampung halamannya di Karawang, Jawa Barat.
Seluruh jasad korban dimakamkan di 3 lokasi berbeda sesuai permintaan keluarga. Sebelumnya, rombongan keluarga berjumlah 20 orang merayakan libur lebaran bersama keluarga ke Tasikmalaya menggunakan mobil travel. Naas perjalanan berujung petaka karena kendaraan yang ditumpangi terjun ke jurang di kawasan Puncak Jahim Selasa dini hari. Usai proses identifikasi di rumah sakit, seluruh jasad dibawa ke kampung halaman menggunakan 9 ambulans dengan pengawalan dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Saat di rumah duka, seluruh jenazah disemayamkan untuk proses penyolatan dan penghormatan terakhir dari pihak keluarga. Suasana duka pun terasa saat ratusan warga datang melayat dan memberikan doa bagi para korban. Sementara itu, video rekaman perjalanan keluarga besar para korban ke Tasikmalaya sebelum peristiwa naas terjadi kini viral. Lokasi kecelakaan sendiri dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan di perbatasan Majalengka dan Ciamis. Seluruh korban meninggal mendapatkan santunan dari Jasara Harja serta bantuan dari Bupati Karawang sebesar 50 juta rupiah. Dan untuk korban luka baik ringan maupun berat mendapatkan perawatan dan pengobatan gratis di Rumah Sakit di Renggas Dengklok, Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, taksi online menabrak pedagang dan warga di Jalan Raya Candi Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan akibat supir mengantuk merenggut 2 nyawa. Kamera pengawas merekam detik-detik saat taksi online menabrak pedagang sayur dan warga di Sidoarjo, Jawa Timur. Mobil melaju dalam kecepatan tinggi sebelum hilang kendali dan menabrak 2 orang. Namun usai menabrak, mobil tak langsung berhenti. Kedua korban sempat terseret beberapa meter sebelum mobil ini menabrak sebuah minibus di tepi jalan. Akibatnya, kedua korban meninggal dunia di tempat. Ngantuk jopok Pak. Lho apa nek mangan loro iku? Saat diperiksa, pengemudi mengaku mengantuk dan tidak sadarkan diri saat menabrak kedua korban. Kurang lebih setengah 5 subuh. Ya. Kan kendaraan dari selatan melaju ke utara itu sangat kencang, Mas. Terus ada di CKP itu ada orang penjualan sayur sama orang pembeli. Lalu habis ditabrak itu kurang lebih berapa meter keseret ke utara. Saat ini pengemudi masih diperiksa di Polresta Sidoarjo bersama barang bukti yaitu mobil dan motor yang ada di lokasi. Sementara jenazah kedua korban telah dimakamkan oleh keluarganya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang pemuda luka parah setelah terlibat mengalami kecelakaan lalu lintas di Mojokerto. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas, korban terserempet mobil dan jatuh membentur aspal di Jalan Raya Windurjo, Kabupaten Mojokerto. Korban Dana, 26 tahun, warga desa Windurjo, Mojokerto, mengalami luka parah di kepala dan dada. Tim relawan ISM yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi dan membawa korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar Mojosari. Jatuhnya itu barengan, Pak, sama mobil. Mobil. Kalau korbannya berapa orang sih, Mas? 1. Kondisinya gimana, Mas? Kurang tahu. Parah, Mas ya? Parah. Anak mana sih, Mas? Anak sini. Warga sini. Iya. Dari arah mana tadi, Mas? Dari arah timur. Kejadian ini telah ditangani petugas unit laka Satlantas Polres Mojokerto. Sedangkan kendaraan korban diamankan sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Karena nekat memutar balik di jalur yang dilarang, bus melindas kaki anggota polisi di Madiun, Jawa Timur. Rekan kerja dan kru bus sempat terlibat adu mulut. Dua anggota polisi terlibat cekcok dengan seorang kondektur bus hingga menghentikan laju bus pariwisata di Simpang 5, Tugu Pendekar, Madiun. Sementara satu orang anggota polisi terduduk sambil merintih memegang kakinya. Diduga kakinya terlindas bus saat mengatur lalu lintas. Video ini pun viral. Kejadian berawal saat bus dari arah Ponorogo hendak melaju di Jalan Majen Panjaitan hingga Tamrin. Padahal kawasan ini seharusnya tidak boleh dilalui bus. Saat di lokasi, petugas melakukan penindakan dengan memutar balik bus kembali ke jalur yang ditentukan.
Nahas, saat putar balik, roda kanannya malah melindas kaki anggota Satlantas Polres Madiun Kota berinisial PSA hingga patah tulang kaki. Korban pun dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Kalau masuk di marka di Jalan Panjaitannya saya kira sangat jauh. Namun untuk mungkin eksidennya itu saya kira nggak ada orang yang mau mencelakai orang lain. Saya kira nggak sengaja juga. Tapi karena lalainya sehingga karena kurang hati-hatinya sehingga peristiwa tersebut terjadi. Saat ini bus sudah diamankan di Satlantas Polres Madiun Kota dan sopir serta kernet bus juga dimintai keterangannya. Sayangnya, meski polisi menyatakan jalur tersebut merupakan larangan untuk bus, faktanya usai kejadian masih banyak bus bebas melintas di jalur yang sama meski ada petugas yang mengatur. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan.